Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erla Dwi Ramadayanti dengan NIM 2021311029. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi multimedia pada bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi multimedia pada bidang kesehatan saat ini dalam dunia kesehatan, teknologi saat ini sedang dikembangkan untuk memfasilitasi produksi obat-obatan, penelitian virus atau penyakit baru, dan membantu pemulihan pasien. Faktanya, banyak perawatan yang semakin luar biasa dalam tahap penyembuhannya. Berikut adalah 3 teknologi terbaru. Yang pertama yaitu tentang virtual reality atau biasa disingkat dengan VR, di mana virtual reality atau VR sering digunakan untuk hiburan seperti game atau televisi, di mana VR adalah teknologi visual di mana pengguna bertemu dengan benda-benda maya, objek benda-benda bergerak dan dapat berinteraksi dengan pengguna. VR banyak digunakan di era digital ini. Faktanya, banyak teknologi telah dibuat menggunakan realitas virtual. Salah satunya adalah teknologi kesehatan. Fakta selanjutnya, kedokteran telah menggunakan VR sejak tahun 1990. Menggunakan alat simulasi laparoskopi dan endoskopi. Pada tahun 2015, VR digunakan untuk mendemonstrasikan keterampilan motorik dalam pelatihan ahli bedah saraf. Beberapa universitas asing menggunakan teknologi VR sebagai sarana pembelajaran etika dan keterampilan komunikasi dalam pendidikan kedokteran dengan pasien virtual. Yang kedua yaitu augmented reality atau AR, di mana AR adalah teknologi yang menambahkan objek 2D atau 3D ke dunia nyata. Dengan demikian, objek tampak berada lingkungan 3D nyata. Augmented reality banyak digunakan di militer, pendidikan, perawatan kesehatan, manufaktur, dan game. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan augmented reality dengan menelusuri istilah augmented reality di YouTube dan Google. Kali ini kita berbicara tentang penggunaan AR di bidang kesehatan. Selanjutnya, beberapa perangkat AR juga digunakan di bidang kesehatan, seperti Google Glass yang merupakan perangkat yang digunakan untuk operasi, bukan hanya widget. Bahkan beberapa program sengaja dirancang untuk fokus pada bidang kesehatan. Salah satu pemanfaatan AR dalam bidang kesehatan adalah aplikasi iDecide yang digunakan sebagai alat untuk menginformasikan kondisi mata pasien. Dan juga aplikasi iPad yang diproduksi oleh Institut Fraunhofer Jerman disebut Medical Image Computing atau MEFIS. Selanjutnya yaitu ada aplikasi yang tidak kalah menarik adalah e-glasses dari Evena yang membantu perawat dalam menjalankan tugasnya dalam memantau kondisi real pasien. Aplikasi ini berguna untuk membantu perawat memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah tanpa kesulitan. Alat tersebut kemudian diproses dan hasil kondisi pasien ditampilkan dalam format AR. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang foto ronsen 3D berwarna, di mana XR standar adalah foto hitam putih. Tanpa pelatihan khusus akan sulit untuk memvisualisasikan organ dalam yang divisualisasikan. Ini bukan masalah besar bagi dokter terlatih, tetapi bukankah lebih mudah jika fotonya berwarna dan 3D? Selanjutnya, teknologi foto sinar X 3D berwarna ini didasarkan pada teknologi yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Nuklir Eropa CERN. Awalnya, teknologi CERN digunakan untuk melacak partikel elementer yang dipelajari di LHC atau Large Hadron Collider yang terletak di Kompleks Pusat Penelitian Nuklir Swiss. Kemudian ada MEDIPIX, yaitu teknologi awal yang dikembangkan oleh CERN. Awalnya digunakan untuk memperhitungkan partikel mengenai piksel saat ranah elektronik terbuka. Teknik ini dapat diadaptasi untuk menghasilkan gambar dengan kontras tinggi dan beresolusi tinggi yang cocok untuk aplikasi medis. Selanjutnya, seperti yang disebutkan Kern dalam siaran persnya,
Proyek komersialisasi foto 3D ini dilakukan oleh Mars Bioimaging Ltd bekerja sama dengan University of Otago dan University of Canterbury, di mana Bill Butler dan Anthony Butler menjadi profesor. Solusi Mars menggabungkan data spektroskopi yang dihasilkan oleh MEDIPI X3, generasi ketiga dari teknologi asli CERN, dengan algoritma khusus untuk menghasilkan gambar 3D. Selanjutnya, warna pada gambar mewakili tingkat energi paket sinar X atau foton yang dikumpulkan oleh detektor. Dengan demikian, warna-warna tersebut dapat mengidentifikasi berbagai komponen tubuh seperti lemak, air, kalsium, dan penyakit. Para peneliti telah menggunakan pemindai Mars untuk mempelajari penyakit seperti kanker, kesehatan tulang dan sendi, serta penyakit pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung dan stroke. Selanjutnya, menurut Profesor Anthony Butler, hasilnya cukup menjanjikan dan memungkinkan diagnosis yang lebih akurat. Rencananya, pasien rematik dan artropedik di Selandia Baru juga akan dapat menggunakan sinar X dalam uji klinis. Sebuah alat tersebut digunakan secara lebih luas di seluruh dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.